Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh alladhi istafahu min 'ibadihi adda al-amanata wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang salat Jumat ya Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Kita diberikan nikmat yang sangat banyak oleh Allah. Nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat masih bisa merasakan kehidupan, nikmat kesehatan, di mana kebanyakan kita hari ini yang hadir di tempat ini dalam kondisi dan keadaan sehat walafiat. Padahal sekian banyak manusia, bahkan kaum muslimin, yang diambil sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu nikmatnya, yaitu nikmat kesehatan. Sehingga ia pun tidak bisa melaksanakan aktivitas kesehariannya, termasuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyambut seruan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Jika diserukan kepada kalian untuk menunaikan ibadah salat Jumat, azan Jumat terdengar, maka hendaknya kalian lakukan dua, kata Allah. Fas'au ila dzikrillah. Segera mengingat Allah, datang ke masjid-masjid, tempat-tempat ibadah untuk menunaikan kewajiban salat Jumat untuk dan karena Allah Subhanahu wa taala, wa dzarul bai', dan tinggalkan semua transaksi jual beli. Yang sehat bisa dan mampu hadir dan datang untuk menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Tetapi yang sakit, yang diambil sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat itu, tidak mampu hadir dan tidak bisa datang untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat itu masih ada pada diri kita. Sehingga jangan disia-siakan. Karena orang yang menyia-nyiakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, ia termasuk orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan orang yang kufur akan nikmat Allah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur akan nikmat Allah, Allah akan tambahkan nikmatnya yang lain. Itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kepada aku, kata Allah, akan nikmat yang kuberikan kepada kalian, maka akan kutambahkan nikmatku yang lain untuk kalian. Tapi jika kalian kufur, enggan untuk taat kepada aku, diberikan nikmat kesehatan, waktu yang senggang, kalian tidak taat kepada aku, kata Allah, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku betapa pedih. Semoga kita semua yang hadir hari ini menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang rajin, gemar melakukan ketaatan demi ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah wafatkan kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam
Semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, atba'at tabi'in, dan setiap orang yang mengikuti beliau, termasuk kita yang hadir hari ini. Semoga sampai mati kita bisa taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Khalifah ketiga sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda. Khalifah keempat sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda. Beliau pernah berpesan kepada salah satu muridnya, yang mana asar ini dikutip pula oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya I'lam Al-Muwaqqi'in, menceritakan di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda berpesan kepada salah satu muridnya yang bernama Kumail bin Ziyad rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda, "Ya Kumail bin Ziyad, al-qulubu aw'iyah." Wahai Kumail bin Ziyad, hati-hati manusia itu adalah wadah. Hati yang ada pada diri kita itu ibarat wadah, penampung. Kalau isinya baik, maka akan baik untuk kita semua. Kalau isinya buruk, maka pun akan mendatangkan keburukan untuk kita semua. Sehingga para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, ketika Ali berpesan kepada muridnya ini agar hendaknya hati itu diisi, apa di antara isi untuk hati ini? Para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, di antara puncak dari pesan beliau kepada muridnya ini, beliau mengatakan tentang betapa pentingnya ilmu agama jika dibandingkan dengan harta dunia. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Perbedaan yang sangat signifikan antara ilmu agama dengan harta dunia yang kebanyakan manusia, jangankan non-muslim, muslim pun banyak bergelut di dalamnya. Banyak yang mengejar-ngejar urusan dunia, yang mana urusan dunia tidak akan pernah ada habisnya. Karena berbicara keinginan dan kemauan manusia nggak akan pernah tuntas. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana libni Adam wadiyani min mal." Kalau saja anak cucu Adam itu punya harta sebanyak 2 lembah, labtagha ilaihi thalitha, niscaya masih ingin menambah harta yang ketiga, akan mencari, menggali, terus mengejar yang namanya dunia. Yang kata Rasul SAW, wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Tidak akan menyumpal dan menutup keinginan demi keinginan anak cucu Adam tentang urusan dunia, kecuali tanah. Apa maknanya? Ketika dia sudah mati, ketika seorang manusia masuk ke dalam liang lahat, baru berhenti keinginan-keinginannya dari urusan-urusan dunia. Tetapi para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, banyak orang salah memahami mana yang lebih utama yang hendaknya dia cari. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pesankan itu kepada muridnya, wahai muridku Kumail bin Ziyad, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Perbedaan yang sangat jelas antara ilmu agama yang harusnya dicari, dituntut, dipelajari terus kemanapun dia ada, jika ditimbang dengan perkara-perkara duniawi, harta-harta yang selama ini dicari oleh kebanyakan manusia. Jangankan non-muslim, muslim pun sampai berlomba-lomba untuk menggali, mencari urusan-urusan dunia. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda? Ilmu itu yang bisa menjaga engkau. Adapun harta dunia, justru engkau yang menjaga harta itu. Ilmu bisa menjagamu, adapun harta malah engkau yang menjaganya.
Artinya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bukan orang itu dilarang untuk mencari harta, tidak. Tapi jangan dijadikan orientasi, jangan dijadikan harapan yang paling tinggi agar bisa mendapatkan seluruh dunia. Tetapi yang diajarkan adalah hendaknya memperdalami ilmu-ilmu agama. Apa alasannya? Dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan kondisi orang-orang yang pernah ada di Bani Israel sebelum Islam datang. Tersebut seseorang yang melakukan pembunuhan sekian banyaknya. 99 orang dia bunuh. Dia pun kemudian bertanya kepada seseorang yang tidak memiliki ilmu agama, tidak mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh pembunuh yang telah membunuh dan melayangkan nyawa orang 99 manusia. Dia bertanya, apakah aku masih ada taubat? Apakah pintu taubat Allah Subhanahu wa taala masih terbuka untukku? Dijawab oleh orang yang tidak memiliki ilmu agama ini, ada apa gerangan? Kenapa dengan engkau? Aku telah membunuh orang 99 orang. Kata orang ini menjawab, tidak ada pintu taubat terbuka untukmu. Terlalu banyak kesalahanmu. Maksiatmu terlalu besar. 99 nyawa telah kau layangkan. Maka Allah tidak akan mengampuni dosamu itu. Ta'ali ala Allah. Dia telah mendahului ucapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal hak Allah Subhanahu wa taala untuk menerima taubat seorang hamba atau tidak menerimanya. Tapi orang ini berkata-kata, berucap tanpa dasar ilmu yang hak. Apa yang terjadi? Maka pembunuh yang telah melakukan pembunuhan 99 orang ini pun menuntaskan 100 dia bunuh. Plus dengan orang yang tadi dia bertanya kepadanya atas dasar ilmu yang tidak dimilikinya. Maka jumlah 100 orang dia bunuh. Dia bertanya lagi kepada sekelompok manusia, siapa orang yang paling faham dan mengerti tentang urusan agama? Maka dikatakan kepadanya, tanyalah kepada si fulan, dia memiliki ilmu agama. Ditanyalah orang yang memiliki ilmu agama ini. Kata orang yang sudah melakukan pembunuhan 100 orang ini, wahai fulan, aku telah melakukan pembunuhan 100 manusia. Apakah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taubatnya kepada orang yang memiliki ilmu agama? Dia faham, dia mengerti. Dia kemudian mengatakan, apa yang menghalangi engkau dengan taubatmu? Apa yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala untuk menerima taubat darimu? Kau memohon, meminta ampun kepada Rabbmu. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan untukmu. Sehingga orang yang faham tentang agama ini pun memerintahkan, kau pergilah ke satu wilayah. Di wilayah itu mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka banyak ilmu agama, kau pergi ke sana. Sehingga para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, orang yang faham dan mengerti tentang agama diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pembunuhan. Kalau saja dia menjawab sebagaimana jawaban yang pertama, sebagaimana jawaban orang yang tidak memiliki ilmu agama, maka orang ini pun akan mati juga. Tetapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan ia dengan ilmu agama yang dimilikinya. Sehingga dari hadis ini menunjukkan betapa pentingnya orang memiliki ilmu agama, menyelamatkan dia dari urusan dunianya, lebih-lebih kelak urusan akhiratnya. Jangan sekali-kali kita berkata-kata, berucap tanpa ilmu agama yang hak, karena akan mencederai kita dan datangkan mafsadat dan mara bahaya kepada kita, baik untuk urusan dunia kita, lebih-lebih urusan akhirat kita. Sehingga ungkapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang mengatakan, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu yang bisa menjaga engkau, urusan duniamu dan sampai urusan akhiratmu. Adapun harta yang selama ini kau dapatkan, kau kejar, kau raih, justru engkau yang harus menjaganya. Tidak sedikit manusia kebingungan bagaimana sikap dia terhadap hartanya. Harta yang sudah banyak dia kumpulkan, dia bingung agar jangan sampai hartanya hilang, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, jangan kita menjadi manusia yang hanya disibukkan dengan urusan dunia kita, jangan. Kita harus disibukkan dengan ilmu agama, karena ilmu agama yang bisa menyelamatkan kita. Bagaimana caranya? Datang ke majelis-majelis ilmu, datang ke majelis-majelis ta'lim, ke masjid-masjid, musalla-musalla, kajian-kajian, hadir. Pelajari agama ini. Agama ini milik kita.
Kita yang mempelajarinya. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan kepada kita. Hadis-hadis Nabi SAW yang disampaikan kepada kita, pelajari itu semua. Itu yang bisa menyelamatkan dunia kita, lebih-lebih akhirat kita. Dengan mempelajari agama, kita tahu mana hak, mana batil. Mana yang benar, mana yang salah. Sehingga insya Allah, Allah Subhanahu wa taala selamatkan dunia dan akhirat kita dengan ilmu agama yang kita pelajari. Yang kedua, beliau menyampaikan bahwasanya ilmu yang selama ini diberikan, disampaikan, diberikan kepada orang lain, yazku alal amal, akan terus bertambah seiring dengan amal perbuatan yang sesuai dengan ilmunya. Adapun harta yang dipakai, yang dikeluarkan, dia akan habis sedikit demi sedikit. Perbedaan yang sangat jelas. Ilmu yang dikeluarkan, diberikan, disampaikan kepada kebanyakan manusia akan menambah ingatan pada diri orang yang menyampaikannya. Dan bahkan akan mendatangkan keberkahan bagi orang yang menyampaikannya. Jika ilmu itu diamalkan oleh orang-orang yang didakwahkannya. Adapun harta yang dipakai begitu saja, dia akan hilang lenyap jika tidak disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Karenanya dari asar ini hendaknya kita bisa mengambil pelajaran. Kita prioritaskan urusan-urusan agama. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini tempat sementara. 50, 60, 70 tahun kita berada di dalamnya dan di atasnya. Kemudian sebentar lagi kita akan masuk ke alam barzakh yang kita tidak tahu sampai kapan akhirnya. Baru kita akan masuk pada puncaknya, yaitu alam akhirat yang tak berpenghujung. Yang mana hanya ada dua tempat saja di sana. Antara surga Allah Subhanahu wa taala ataupun nerakanya. Tidak bisa kita raih surga Allah Subhanahu wa taala dengan sering, dengan banyaknya harta yang kita dapatkan, kita kejar dunia. Kita kejar harta, tidak. Tapi kita kejar agama ini dengan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, sesuai dengan firman Allah tadi, walal akhiratu khairul laka minal ula. Urusan perkara-perkara akhirat, perkara-perkara agama jauh lebih utama daripada urusan-urusan dunia. Jangan terlalu sibuk dengan urusan dunia. Bukan tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wabtagi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Islam tidak pernah melarang manusia mencari harta, tidak. Tapi ingat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya 4 hal yang kelak di hari akhir la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al. Tidak akan tergelincir kedua kaki manusia sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Satu di antaranya an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Tentang hartanya dia akan ditanya. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia salurkan. Jika salah cara untuk mendapatkannya, jika salah menyalurkannya, maka kelak di hari akhir akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya hadirin ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, maka konsenlah kita sebagaimana Allah perintahkan kepada kita, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah urusan-urusan yang akan datangkan kenikmatan, kebahagiaan abadi kelak di negeri akhirat. Tetapi kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan urusan dunia kalian. Kalian berada di atas muka bumi ini, tetap profesinya sebagai apapun, lanjutkan, jalankan. Tetapi yang sangat ditekankan dan menjadi prioritas bagi kita semua, apapun profesinya, tetap belajar ilmu agama. Jangan sekali-kali ditinggalkan. Kapan dan dimanapun kita hari ini bisa belajar ilmu agama. Jika dulu kebanyakan orang belajar ilmu agama harus datang ke majelis-majelis ilmu, majelis taklim, sekarang semua ilmu bisa kita dapatkan dari manapun kita berada. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak mempelajari ilmu agama. Yang ini yang paling dominan yang hendaknya dilakukan oleh seorang muslim. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghafar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar, wa tabsiratan lidzawil albabi wal i'tibar. Ahmaduhu ablagha hamdin wa azkah, wa ashmalahu wa anmah, wa ashhadu an la ilaha illallahul barrul karim, ar-raufur rahim, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, khatib berpesan untuk diri khatib pribadi dan kaum muslimin sekalian. Mari kita tanamkan rasa takut kita hanya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Tanamkan ketakwaan sebenar-benarnya takwa kepada Allah, dimanapun dan kapanpun. Karena ketakwaan itu tidak hanya di masjid, musalla, majelis taklim, tidak. Dimanapun kita berada, hendaknya kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim, siapapun dia, seorang ayah yang bertakwa kepada Allah, tentunya tidak akan pernah menyakiti anak-anaknya, tidak akan menganiaya anaknya, tidak akan melantarkan anak-anaknya. Pun juga demikian, seorang anak yang takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, tidak akan pernah durhaka kepada kedua orang tuanya. Seorang guru, seorang ustadz, seorang ulama, seorang kiai yang benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan curang, tidak akan culas, tidak akan menipu umat masyarakatnya dengan fatwa-fatwa yang menyimpang. Seorang pemimpin yang takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menzalimi rakyat-rakyatnya. Pun demikian, rakyat-rakyat yang takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak gampang melecehkan pemimpinnya, tidak gampang merendahkan pemimpinnya. Sehingga setiap kita, siapapun kita hari ini, takut dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jika beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan turunkan keberkahan demi keberkahan dari atas langit sana, dan Allah akan keluarkan keberkahan dari bawah bumi ini. Orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau saja satu penduduk, satu wilayah, satu kampung, satu negeri, mereka beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah, maka kami akan bukakan untuk mereka keberkahan dari atas langit, kata Allah, dan kami akan keluarkan keberkahan dari bawah bumi. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pesan terbaik yang khatib sampaikan pada khutbah Jumat kali ini, mari kita semua takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bimtithali awamirillah wajtinabi nawahi, dengan melaksanakan semua perintah Allah dan Rasulnya, baik yang mungkin dinilai oleh para ulama dengan hukum sunnah, lebih-lebih wajib, dan meninggalkan semua larangan Allah dan Rasulnya, baik yang dinilai oleh para ulama dengan hukum makruh, lebih-lebih haram. Mudah-mudahan kita semua mampu dan bisa menjalankan itu, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan semua larangan Allah dan Rasulnya, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma adfa' 'anna al-ghala' wal bala' wal waba' wat ta'un wal zalazil wal mihan
ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة وفلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة وفلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة وفلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم شتت شمل الكفار واليهود والصهيونيين ومزق جمعهم وشتت شملهم وزلزل أقدامهم يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.